Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semaneka, kembali lagi bersama kami podcast SMA Negeri Kesamben. Semaneka First, curhat serius, solusi bonus. Hari ini kita bakalan bahas tentang Valentine Day dari sudut pandang agama Islam dan juga budaya ketirmuran yang pastinya bakalan seru banget. Saya Aldi Ferdinand Putra sebagai host dan juga kita datangkan tamu spesial dari kelas 10-2 yaitu Kak Dava Prasetyo. Kali ini kita bakal bahas seperti tadi yaitu Valentine Day. Pastinya dari kalian banyak berpikiran Valentine Day ini mau kasih hadiah apa buat orang-orang yang kita sayangi. Nah, yang pertama untuk menurut Kak Dava sendiri apa sih Valentine itu? Oke, yang pertama terima kasih sudah mengundang saya di acara podcast kali ini. Ya, jadi mengutip dari beberapa sumber yang saya baca, Valentine ini sebenarnya adalah budaya orang luar, orang barat. Yang budaya tersebut itu membuat kita, para muda dan mudi itu saling bertukar coklat ataupun saling berbagi rasa kasih sayang untuk memperingati hari Valentine ini. Dan hari Valentine ini sebenarnya ada sejarahnya sendiri. Jadi pada tahun sekian sebelum Masehi, itu ada sebuah acara atau upacara keagamaan. Jadi setiap pada tanggal berapa tertentu gitu, itu akan ada diadakan upacara. Jadi upacara tersebut, muda dan mudi, laki-laki dan perempuan akan menuliskan nama. Nah, mereka menuliskan nama. Kemudian nama-nama tersebut dijadikan menjadi satu, lalu diambil dua. Nah, kedua ini diambil. Setelah diketahui namanya siapa, maka mereka berdua, muda dan mudi, laki-laki dan perempuan itu akan menjalin hubungan pernikahan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun menikah, itu boleh pergi, ditinggalkan lagi, lalu menulis nama mereka kembali dan untuk mengikuti upacara pada tahun berikutnya. Jadi dengan kata lain, menikah 1 tahun cerai, lalu menikah lagi 1 tahun cerai, gitu. Jadi Valentine itu menurut Kak Dava itu bertukar kasih sayang ya? Ya. Sayang. Kalau Valentine sendiri boleh gak sih dirayakan sama keluarga atau teman atau orang-orang yang terdekat? Jadi nggak harus pasangan gitu? Boleh banget, karena Valentine itu nggak seharusnya ataupun nggak harus menggunakan pasangan, nggak harus sama pasangan. Kita bisa merayakan hari Valentine ini dengan berbagi kasih sayang dengan orang tua kita, seperti ayah, ibu, adik ataupun kakak dan sebagainya. Nggak harus pasangan, nggak harus pasangan, Nggak harus pasangan. nggak harus pasangan. Keluarga kita atau orang terdekat kita itu bisa. Paman bibi itu bisa ya? Ya, bisa. Tetangga-tetangga ya, itu bisa. bisa. Boleh. Ya. Apakah perayaan Valentine sesuai dengan kita yang di mana budaya lokal mayoritasnya penduduk Indonesia sendiri yaitu agama Islam dan justru bertentangan? Nah, pertanyaan sangat menarik. Jadi saya akan lanjutkan tentang sejarahnya Valentine ya. Jadi Valentine itu kan seperti yang sudah saya katakan tadi, itu merupakan budaya orang luar. Sejarahnya itu ada upacara ganti pasangan setiap tahun. Nah, itu ada pendeta, namanya itu Santo Valentinus. Nah, atau kita bisa panggil Santo atau Valentinus. Santos saja lebih. Ya, Santos. Nah, pendeta Santos ini itu mengadakan upacara tersebut. Jadi mengadakan upacara setiap tahun ganti suami, ganti istri. Wow. Nah, agak kontroversi ya. Menarik. Iya, setiap tahun ganti pasangan gitu. Itu agak berbahaya. Nah, pada masa itu dipimpin seorang raja yang sangat kejam. Nah, raja tersebut tidak menyukai acara tersebut. Akhirnya melarang upacara tersebut dibubarkan. Namun pendeta si Santos ini ngeyel. Kekeh ya? Iya, kekeh. Si pendeta ini tetap menikahkan muda dan mudi ini sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh siapapun. Dan si Santos itu telah menikahkan ribuan pemuda dan pemudi yang sedang jatuh cinta tanpa diketahui oleh siapapun. Jadi rajanya itu juga nggak tahu ya? Iya, juga nggak tahu. Siapapun nggak ada yang tahu. Sampai satu hari ada yang mengetahui sehingga melapor kepada raja. Sehingga muda dan mudi tersebut melarikan diri
Namun sayangnya si pendeta itu tertangkap basah. Oh. Jadi pendeta si Santo digeret ke kerajaan, dihukum mati dengan dipenggal kepalanya. Nah, sejak hari itu cerita dari pendeta Santo itu mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nenek-nenek moyang mereka itu selalu menceritakan kepada cucunya tentang perjuangan si Santo untuk memperjuangkan pernikahan para muda dan mudi pada masa itu. Nah, sehingga tepat pada tanggal 14 Februari, tempat atau tanggal di mana si Santo dihukum mati itu dijadikan sebagai sebagai perayaan Valentine, yaitu sebagai tempat tanggal di mana kita itu saling bertukar kasih sayang. Di tanggal 14 itu. Ya. Jadi tanggal 14 itu kita merayakan hari Valentine itu sebenarnya ada kilas balik. Iya. Latar belakangnya itu dari pendeta Santos itu. Iya. Dengan kata lain, Valentine itu ingin menghargai perjuangan dari pendeta Santo. Nah, ini kan pendeta. Pendeta kan dari agama Kristiani. Kita sebagai orang Islam itu sangat bertentangan dengan budaya ini. Karena kenapa? Budaya Valentine ini itu sangat bertentangan karena kenapa? Nggak dibolehkan. Ya, mereka menjalin hubungan laki-laki dan perempuan sebelum menikah. Itu namanya zina. Zina sudah dilarang dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Isra ayat 32. Nah, itu sangat-sangat dilarang. Dan juga zina itu merupakan perbuatan yang sangat keji, lebih keji dari nomor 3, yaitu musyrik, pembunuhan, dan zina. Top 5 besar dosa. Jadi zina itu top 3. Ya, top 3-nya dosa. Oke. Nah, mengenai tentang pembicaraan apakah Valentine ini bertentangan dengan Islam atau enggak, jawabannya ya. Sangat-sangat bertentangan. Kenapa? Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, Quran Surah Al-Isra sudah melarang dari zina ini. Nah, makanya budaya Valentine itu sangat bertentangan dengan agama kita, yaitu agama Islam. Gitu. Begitu. Oke. Menurutmu ada nggak sih cara merayakan kasih sayang di hari Valentine yang tetap selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya? Banyak sekali. Gimana? Kita bisa mencari alternatif lain yang bisa kita lakukan ketika hari Valentine ini. Contohnya seperti daripada memberikan coklat ataupun rasa kasih sayang kita kepada seseorang yang notabene belum tentu akan naik ke pelaminan bersama kita, yang belum tentu akan menemani kita sampai akhir. Jadi kita nggak usah terlalu menggebu-gebu untuk memberikan rasa kasih sayang kepada seseorang yang belum tentu dia aja akan menemani kita. Setuju. Itu kan takdir itu nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu ada yang di perjalanan ada kendala. Benar sekali. Ada yang lebih iya, lebih kaya. Mendung belum tentu hujan. Nah, setuju. Nah, gitu. Oke, beberapa orang itu lebih memilih memperingati hari-hari keagamaan atau budaya dibandingkan Valentine. Menurutmu apakah itu lebih baik? Ya, itu lebih baik. Daripada kita merayakan hari Valentine yang notabene bertentangan dengan agama Islam dan juga merupakan budaya Indonesia, kita seharusnya lebih menghargai yang namanya atau mempelajari sejarah tentang budaya di Indonesia, seperti budaya-budaya dari suku lain. Itu bisa membuat kita lebih mencintai rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia. Atau alternatif yang kedua, kita bisa menjadikan hari Valentine ini sebagai hari yang dimana kita memberikan rasa kasih sayang kita kepada keluarga kita, ataupun kepada sepupu kita dari jauh, ataupun sanak saudara kita yang jauh di pelosok sana. Jadi begitu. Jadi Valentine itu nggak selalu tentang pasangan. Bisa orang-orang terdekat. Bisa orang-orang terdekat. Kan toh ya Valentine itu juga budaya dari luar. Ya, benar. Jadi kita lebih baik itu menghargai budaya kita sendiri yang ada dalam negeri gitu ya. Lebih baik kita saring budayanya, namun tidak dipraktekkan secara benar gitu. Beberapa orang menganggap Valentine itu sebagai ajang untuk mencari pacar. Waduh, bahaya. Dari momen kasih sayang yang sangat luas. Apakah ini terjadi karena pengaruh budaya luar? Aduh, ini jawabannya agak panjang ya.
Jadi ya, ini sangat berpengaruh karena budaya orang luar dan juga pacaran itu fungsinya itu apa? Apa? Pertanyaan ini. Itu justru saya bertanya-tanya, apa sih fungsi dari pacaran itu? Tidak ada cinta sebelum menikah. Iya. Gitu. Yang saya ketahui dari pacaran itu ada siklusnya. Itu seperti yang pertama, nembak, pacaran, putus, nembak, pacaran, putus, nembak, pacaran, putus. Siklus ini tetap berputar, layaknya rantai makanan. Iya. Di mana cinta? Di mana rasa kasih sayang? Itu seperti rantai makanan. Seperti itu sudah ya biasa. Itu seperti kegiatan kemarin kayak ngopi. Iya. Di mana tidak ada cinta, hanya malam. Ya, itu Hero ML. Malam. Oke. Dan juga ya, budaya luar juga sangat berpengaruh, dan juga kita itu salah paham dalam mengartikan ini. Pacaran itu dalam sejarah orang ketimuran itu ada yang namanya daun pacar. Daun pacar ini digunakan untuk perjanjian dalam sebuah pertunangan. Nah, begitu. Daun pacar ini digunakan sebagai perjanjian untuk pertunangan. Saya tegaskan sekali lagi. Adat gitu ya? Iya, itu adat dari ketimuran. Iya, tapi ingat, ini tunangan. Oke. Tunangan loh ini. Tunangan. Iya, itu masih tunangan ya. Itu tunangan. Jadi halal hukumnya. Jadi tidak berzina. Namun orang-orang kita itu salah mengartikan, menjadikan pacaran itu sebuah kegiatan di mana kita yang katanya dengan embel-embel bertukar kasih sayang kepada lawan jenis kita, yang padahal kita tuh belum menikah. Iya. The question is, kalau kita menikah pada umur saat itu, kalau misalkan naudzubillah min dzalik, hamil di luar nikah, anaknya mau dimakani apa? Batu. Anaknya mau dipakannya apa? Batu. Mau dinafkahi gimana? Orang suaminya aja masih sekolah, belum tentu dapat kerja, dan juga masa depannya mereka suram. Nah. Anak dari hasil perzinahan itu dosanya kan tak mengalir. Jadi gini, saya telah mempelajari sebuah ilmu di mana kalau ada anak hasil perzinahan, ya itu anaknya itu akan dianggap sebagai, mohon maaf, anak yang tidak sah. Oh, jadi kalau seumpama orang tuanya meninggal itu nggak dapat warisan, seperti itu. Gitu. Dan juga seperti ini, kalau ada anak, kalau laki-laki, anak laki-laki hasil di luar nikah, itu masih aman. Karena kenapa? Laki-laki ketika menikah itu sebenarnya tidak membutuhkan wali. Kalau laki-laki itu tidak membutuhkan wali untuk menikah. Tetapi kalau perempuan, tetapi kalau anak hasil perzinahan ini itu perempuan, ini yang berbahaya. Karena kenapa? Kasihan, si perempuan ini tidak memiliki identitas ayah yang benar, tidak memiliki identitas ayah yang jelas, sehingga meskipun si perempuan tersebut itu sudah memiliki ayah kandung, sudah menikah, tetapi dia kan merupakan hasil anak di luar nikah, nggak sah. Jadi pernikahan anaknya itu nanti itu sama saja seperti berzinahan, meskipun sudah menikah, dan itu termasuk dosa besar. Nah, dosa si anak perempuan ini itu akan tetap mengalir ke orang yang pertama kali menghamili ibunya. Jadi orang yang pertama kali berzina ini, itu dosanya akan tetap mengalir, menanggung dosa anak, cucu, cicit, cucu, dan sebagainya sampai ke bawah. Gitu. Jadi dari atas itu nenek moyangnya sudah berdosa. Iya, makanya meskipun si ayah yang sudah berzina ini sudah meninggal, itu bukan pahala yang ditransfer, tapi dosanya yang tetap ditransfer. Jadi meskipun dia meninggal, dosanya itu tetap strong 99 plus gitu. Jadi malaikat itu selalu kiriman ke anakmu. Setiap hari tidak dikasih pahala, tidak dikasih doa biar tenang, tapi dikasih gift spesial. Oke, jadi setiap darah yang mengalir dari keturunan ke keturunan itu langsung ke masuk ke dosanya itu dampak besar dari zina. Makanya saya melihat anak muda-mudi zaman sekarang, terutama perempuan itu saya miris. Karena kenapa? Kenapa? Ayah dan ibu mereka sudah membesarkan mereka
sudah membesarkan dari darah dan juga kasih sayang, waktu yang mereka habiskan 9 bulan ibu kita sudah Mengandung. mengandung anaknya, tetapi anak tersebut malah memberikan apa? Ya, dosa. Selain zina ini memberikan dosa kepada orang yang melakukannya, orang tua mereka juga terkena dosa. Iya. Jangankan berzina loh mas, anak perempuan jika lo memakai hijab tidak benar, seperti bagian lehernya masih terbuka, Iya, atau yang di sini Ya. tuh masih terbuka kelihatan. ya, atau rambutnya itu masih kelihatan, Ya. atau yang paling sering tuh hijabnya dililitkan Nah. seperti itu hijabnya tuh ingin digantung diri atau gimana sih? Itu yang jadi pertanyaan menurut Iya. saya. Itu bukan hijab solenbu, tapi solehot. Solehot. Iya. Yes. Jadi ada orang mengatakan siang soleha, malam solehot. Solehot. Nah, ini sangat menentang, berbahaya. Nah, itu Nggak sudah boleh itu, dilarang nggak itu. boleh. Apalagi kalau sudah berhijab, pakai hijab, ya. Tetapi pakaiannya Ya. itu sangat Setuju ketat. itu, iya. Sehingga memperlihatkan, sering Sering sehingga terjadi memperlihatkan bentuk tubuh itu Nah. bisa memberikan syahwat kepada laki-laki untuk Masya naik, Allah. untuk bangkit. Iya. Jadi jangan salahkan para lelaki kalau kamu disakiti ataupun dilecehkan jika saja berpakaianmu itu tidak benar. Oh begitu. Aku pernah dengar nih mas. Ya. Apa gini? Dosa perempuan itu lebih tinggi Ya. daripada dosa laki-laki. Itu maksudnya gimana? Ya, karena gini. Pernah Nabi Muhammad SAW itu ditanyai, siapakah penghuni neraka paling banyak? Siapa? Jawabannya adalah wanita. Kenapa? Karena kita berbicara secara teori saja, Mas. Iya. Dulu ribuan tahun yang lalu, Nabi Adam dan Nabi Hawa itu masih ada di surga. Iya. Nah, iblis itu mencoba untuk membuat Nabi Adam dan dan Hawa itu berbuat dosa. Iblis itu menghasut si Adam. Adam, ayo makan buah ini. Jika kau makan buah ini, Ya. maka derajatmu pasti akan sama dengan Nah. malaikat. Namun Nabi Adam menolak dengan tegas karena dia tahu buah tersebut sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh dimakan sama sekali. Oke. Namun Siti Hawa tergoda. Siti Hawa tergoda dan malah memakan buah itu sebanyak 2 kali. Nah, dan Siti Hawa pun membujuk Nabi Adam untuk makan. Dan akhirnya Nabi Adam yang awalnya nggak mau, akhirnya jadi mau. Dari sini kita membuktikan godaan setan tuh nggak ada apa-apanya dengan godaan wanita. Nah, iya, setuju. Itu godaan setan itu seperti nyamuk. Itu Iya. paling berat itu. Paling berat ya. Jadi godaan yang paling berat itu bukanlah syaiton, Iya. bukanlah kuntilanak gitu, tapi bukan wanita. Wanita. Jadi Gitu. kalau wanita nggak diciptain ini, seharusnya kita sekarang sudah ada di surga. Ya. Seharusnya. Tapi bukannya, Mas. Kalau wanita tidak diciptakan, kita juga nggak ada. Oh iya. Kan kita juga berasal dari rahim Wanita. kita. Oh iya. Gitu. Oke. Jadi jadi intinya itu gini. Kita turun ke bumi itu karena apa? Iya. Karena kita melakukan kesalahan, Iya. yang dimana memakan buah khuldi. Nah, Kita sebagai kaum Adam terhasut oleh hasutan kaum Hawa. Iya. Nah, kaum Hawa terhasut oleh godaan iblis. Makanya dalam sebuah keluarga yang menjadi leader, yang menjadi pemimpin dalam sebuah keluarga itu laki-laki, bukan perempuan. Benar kan? benar, setuju. Itu karena laki-laki sudah belajar dari kesalahannya. Karena kalau mereka sampai berbuat kesalahan gara-gara dibujuk oleh si kaum Hawa, bisa saja itu fatal. Gitu. Begitu. Mungkin saya juga memiliki teori alasan kenapa cewek ketika ditanyain makan apa, jawabannya terserah. Karena ribuan tahun yang lalu ketika cewek memutuskan untuk makan buah khuldi, kita di-kick dari surga. Mungkin itu sebabnya yang menyebabkan kenapa cewek kalau ditanyain itu jawabannya terserah. Karena mereka takut. Takut. Gitu. Mereka jadi nggak mau ulangi Iya. kesalahan yang sama. Ya, jadi mereka selalu ditanyain mau makan apa, whatever, gitu. Terserah. Itu. Iya, tapi kan sudah di bumi. Kenapa kok harus masih terserah? Ya kan trauma atau Mas. Trauma. Meskipun Masih trust issue ya? Ya, meskipun dia tidak tahu mengapa ketika ditanyain mau makan apa terserah. Kok terserah? Ya nggak tahu. Nah, mungkin
rasa traumanya ada, tapi ingatannya sudah hilang. Iya. Jadi itu merupakan insting atau refleks. Jadi begitu. Begitu. Oke. Jadi Valentine tadi juga ada dampak buruknya itu ya dari pacar-pacaran. Tapi kita juga dapat dampak positif. Ya. Apa saja sih Mas? Nah, Dampak positifnya Valentine. Nah, dampak positifnya itu sangat banyak sekali. Apa? Yang pertama, dikasih apresiasi oleh malaikat Israel. Israel. Catatan amalan kita penuh, amalan keburukan. Yang ketiga, nama kita sudah tercantum di registrasi. Kita Bukan sudah- jalur zonasi, bukan jalur prestasi, bukan jalur administrasi, melainkan jalur prestasi yang dimana kita berbuat dosa di neraka jahanam. Jadi nama kita sudah terpampang jelas tuh di neraka. Jadi langsung hijau. Iya, jadi Nggak langsung merah. hijau. Iya. Enggak merah, langsung hijau. Iya, Langsung lampu hijau. jadi orang lain ya yang mau ke surga menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, kita langsung dilempar ke jahanam. Nggak perlu menyeberang. Nggak perlu, Iya. sangat dekat, langsung masuk. Iya. Nah, tapi banyak bisnis itu menggunakan Valentine untuk menjual produk bertema percintaan. Apakah kita sebagai anak muda harus mengikuti tren ini? Nah, Atau lebih kritis terhadapnya? pertanyaan saya yang menarik. Nah, jadi kita harus memanfaatkan situasi dan kondisi yang berlaku saat ini. Ketika Valentine, meskipun saya sangat kontra dengan Valentine, mungkin teman-teman juga ada yang nggak setuju dengan pendapat saya. It's okay, pendapat seseorang kan berbeda-beda. Ya, opini. Nah, opini kan. Namun, kalau dalam masalah bisnis, ini yang harus digunakan. Itu Kenapa? merupakan lapangan, Mas. Itu merupakan sebuah kesempatan yang dimana kita bisa menjual produk kita lebih laris daripada bulan-bulan sebagainya. Contohnya, kaos couple. Iya. Nah, itu pasti melonjak tinggi ketika hari Valentine. Oh iya. Karena Ya, beli kaos ini Ah. untuk menandakan bahwa rasa cinta kalian akan tetap sampai, Ya. tetap kuat selamanya dan sebagainya, bla 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 bla. Nah, itu sebenarnya omongan mengkosong ya sebenarnya. bullshit Mas Niku. Apa ya sebenarnya dibujuk-bujuk saja. Meskipun penjualnya juga tahu hubungan mereka ya nggak mungkin lama. Meskipun begitu, mereka tetap menggunakan kata-kata itu untuk membujuk mereka karena mereka sudah dibutakan oleh yang namanya hawa nafsu. Jadi mereka tak bisa. Tidak ada cinta sebelum menikah, itu Mas. Tidak cinta sebelum Bukan ya? menikah. Itu namanya hawa nafsu. Jadi Oke. orang mengatasnamakan aku sayang dia. Padahal sebelum menikah. Padahal ya itu hawa nafsu. Nafsu, oke. Iya, bukan cinta. Nggak ada. Iya. Cinta hanya ada setelah menikah. Begitu. Tapi menurutku nggak harus kaos sih Mas. Ada yang lain. Iya, ada juga Apa? coklat. Coklat, Nah, iya. coklat di hari Valentine itu pasti melonjak tinggi karena ya budaya-budaya Barat kan lebih identik dengan coklat pada hari Valentine. Oh iya. Coklat berbentuk hati. Nah, dikasihkan. Jadi produsen ini mengatasnamakan bulan atau hari Valentine untuk menjual produk mereka. Ya, itu dinamakan gimmick, Mas. Iya. Itu gimmick tuh mereka menggunakan kesempatan ini untuk membodohi orang-orang yang masih percaya pada Valentine ataupun yang memiliki pasangan gitu untuk membeli produk mereka dengan embel-embel ayo beli produk saya maka cintamu akan langgeng selamanya. Padahal enggak. Bullshit. Iya. Omong kosong. Iya. Jadi kalian kalau bercinta sebelum menikah itu omong kosong guys. Iya. Kalian itu bullshit. Iya. Bullshit. Lebih baik kalian itu mengasih sesuatu ke teman-teman terdekat atau keluarga Iya. dibanding ke orang-orang tersayang. Iya, benar. Jadi kesimpulannya hari ini Valentine adalah hari di mana Dimana kita bertukar rasa kasih kasih sayang. sayang secara positif dan selaras Iya. dengan budaya, dengan agama kita. Oke, seperti itu menurutku sih Mas. Ya. Kalau menurutnya jenengan gimana? Kalau menurut saya, hari Valentine adalah hari di mana kita bertukar kasih sayang yang bertentangan, Mas. Bertentangan dengan budaya kita, bertentangan dengan agama kita. Oh, Jadi begitu. Karena di Indonesia tidak ada yang namanya hari Valentine. Tidak ada. Yang namanya yang ada cuma hari Iya. pahlawan nasional, hari Pancasila Iya, dan iya. sebagainya gitu. Tidak ada yang namanya hari Valentine. Tapi ya udah dong, Mas. Ya, nggak namanya apa-apa. juga pendapat, Iya, opini opini. kita berbeda-beda. ya. Oke.
apapun itu opini, meskipun kita berbeda opini, namun kita beradu argumen dengan kepala yang dingin. Nggak perlu emosi, Nggak perlu dong. Evan. Ngapain? Ya, Ngapain Evan. emosi? Santai saja. Iya mas, santai. Santai saja. Karena kita pada dasarnya itu manusia. Iya. Manusia tempatnya. Ya, tempatnya salah. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan Nabi Muhammad itu selalu baik kepada siapapun, termasuk orang yang menjahatinya. Bahkan dalam beberapa kisah, Nabi Muhammad SAW itu mau sholat, dilempar kotoran. Wow. Anda bayangkan, orang mau sholat, dilempar kotoran. Kecam ini. Sekarang saya tanya, kalau Anda pulang sekolah dilempar kotoran atau dilempar batu, marah nggak? Marah, tak kejar mas. Marah. Tak kejar, tak pukul. Iya, dihajar habis-habisan. Iya. Maksudnya apa? Tapi tidak. Nabi Muhammad SAW itu tidak membalas. Namun beliau malah mendoakan semoga orang tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa besarnya, betapa hebatnya kesabaran beliau. Masya Allah. Kita harus mencontoh beliau. Meskipun kita itu ya wajarlah manusia Bukan biasa, nabi. bukan nabi boy. Nah, tetapi kita itu bisa mencontoh perilaku nabi yang sudah diajarkan oleh beliau. Meskipun kita bukan nabi, bukan rasul atau bukan wali, tapi kita bisa mengambil sisi positif dan juga hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apapun itu harus diselesaikan dengan kepala yang dingin. Ya, Nggak boleh emosi. ya. Apapun itu. Dan kembali lagi ke hari Valentine itu, kalau ada orang yang bentrok, Valentine itu hari zina, Valentine itu haram, Valentine itu dilarang dalam Islam, Valentine itu nggak boleh, dan sebagainya. Ya, meskipun ada beberapa orang yang berpendapat itu benar ataupun itu salah, tapi masing-masing tetap satu, kita harus menggunakan kepala yang dingin. Nggak usah terlalu emosi, nggak usah terlalu menang sendiri, nggak usah terlalu berpikiran argumenku itu benar. Nggak oleh orang lain. Mungkin orang lain itu ada yang berargumen itu banding terbalik sama argumennya. Jadi kita nggak boleh ya. Iya. Panas kepala, kita harus stay dingin kepala. Ya, justru orang yang beradu argumen, ya mas, itu topiknya sesuai. Jadi topik yang mereka debatkan itu setara atau sama dengan apa yang mereka bahas. Bukan malah ketika si A itu kalah argumen dengan si B, maka si A akan mulai mengungkit-ungkit masalah si B yang sebenarnya tidak ada sangkut paut dengan masalah yang dibahas. Seperti anak E minggat, anak E jadi PSK, tujuannya cerai, biji tinggal satu, dan sebagainya. Itu baru namanya bukan perdebatan, tapi melainkan pencemaran nama baik. Itu perdebatan zaman sekarang juga gitu, mas. Apa gimana nih? Mereka itu lebih ingin menang sendiri. Apapun caranya mereka ingin menang, meskipun itu bersih ataupun kotor. Jadi mereka tidak peduli mengenai tentang perasaan lawan bicara. Yang penting argumennya menang dan dia bisa menjadi dominasi atau dominan dalam perdebatan tersebut. Podcast ini akan saya tutup. Semangat cover, curhat serius, solusinya bonus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.